Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, chapter 1120 One Piece memang menarik. Informasi terbarunya sudah didapati beberapa panel ya. Profesor Clover adalah penyandang nama D. Wow, luar biasa tuh plot twistnya. Apakah namanya adalah Goldie Clover? Dan apakah ini chapter memang terhubung dengan sang raja bajak laut sendiri, Goldie Rogers ya? Menarik untuk dikulik nakama. Seperti yang kita tahu bahwa pertempuran terakhir itu adalah Emmet memukul telak guru Sewal Kyuri kemarin itu ya. Seharusnya ke depan ini di chapter ini memang mereka akan mengamuk di Egghead. Luffy sendiri akan terlibat pada pertempuran krusial itu. Dan salah satu yang paling ditunggu itu adalah aksi dari Gorosei, Jupiter dan juga Saturnus loh teman-teman. Yang jadi masalah sekarang adalah Im sama. Memang sejak naskah cerita ini dibuat kita belum mendapatkan full chapter detail lengkap 1120 nya ya. Cuman ada beberapa poin terkait sang ilmuwan Ohara dan kehendak dinya, dan beberapa teori dari spekulasi yang beredar. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. So, One Piece ke depan sepertinya memang akan berkaitan dengan kelanjutan chapter kemarin ya. Itu adalah tentang sebuah upaya misi penyelamatan diri dan pelarian kelompok Mugiwara sekarang ini. Mereka sudah berkumpul di sisi timur pantai Pulau Egghead sendiri. Tetapi dalam spoiler yang sudah terbit sekarang ini didapati sebuah informasi yang mengejutkan. One Piece chapter 1120 ini berjudul Atlas, di mana dalam covernya kita mendapatkan Denjiro telah menangkap para bocah yang melempari Yamato pada momen kemarin itu ya. Adegan inti cerita kembali dilanjutkan. Ada beberapa hal menarik di sini yang perlu kita simak untuk poin-poinnya. Pertama, di sini diketahui ketika kita melihat flashback dari seorang Vegapunk dan juga Profesor Clover ya di Punk Hazard sendiri, di mana disebutkan Clover ini ternyata juga penyandang nama D loh. Vegapunk mengetahui itu aja kaget kala itu. Ternyata nama Clover itu berhubungan dengan para kehendak dewa. Di sini kita langsung dibawa kembali ke masa kini dan kita melihat jelas Atlas itu telah tiba di Sanigo. Mereka menghadapi Gorosei Nazjuro untuk membiarkan Sanigo itu melarikan diri. Yang mana diketahui sepertinya dia itu memang melanjutkan pertarungan dari Zoro. Nah, kita kulik ke belakang lah untuk Zoro ini, bahwa Atlas ini membutuhkan Lilith nih di sini di chapternya, sehingga Yoko tidak bisa mendeteksinya di mana dia itu berada. Kita juga mengetahui ya bahwa Atlas itu menangkap Nazjuro dan juga ikut terbang di sana. Kemudian dengan jetpacknya tersebut, momen menarik itu terjadi. Dia meledakkan diri bersama Nazjuro. Tujuannya agar bisa membuat waktu tambahan baik kelompok Mugiwara untuk Sanigo bisa kabur dari sana. Nah, sepertinya Nazjuro itu juga tidak akan kalah dengan mudah ya. Melihat hal itu, Gorosei lainnya itu langsung menyerang Emmet sang robot kuno itu untuk menghentikan siaran dari Dr. Vegapunk yang mendadak menyala kembali. Mereka menghancurkan salah satu lengannya, dan dengan keadaan seperti itu nakama, Emmet sendiri juga menyimpulkan jika waktu itu sudah tepat itu nanti jika dia akan menggunakannya lagi. Kira-kira apa tuh? Nah, di sini ya di chapter ini Vegapunk itu juga mengatakan bahwa orang-orang seperti Goldie Roger dan krunya itu adalah satu-satunya yang mengetahui dengan benar tentang sejarah dunia itu yang sebenarnya seperti apa. Mereka yang mendengarkan itu langsung pada kaget. Bahkan dikatakan oleh Vegapunk sebenarnya nama dari Rogers itu memiliki nama tengah D. Semuanya terkejut mendengarkan itu. Ternyata selama ini memang betul Rogers pemilik nama D tersebut, dan juga Profesor Clover juga memiliki nama yang sama dengan Rogers. Nah, kehendak D ada pada mereka. Jika seperti itu terbilang menarik loh teman-teman, karena informasi ini akan membuat kita para fans akan menelisik lebih dalam lagi tentang hubungan Rogers dan juga Profesor Clover itu sendiri kan ke depannya. Untuk bajak laut Rogers memang jelas ya, sejak awal mereka punya kapten yang memiliki tekad kehendak di sana. Ditambah masing-masing dari mereka mengetahui abad kekosongan dan para bajak laut kuat kan di dalamnya. Lengkap sudah tuh. Nah, setelah ini kita masuk ke prediksi teori lengkapnya di bagian keduanya ya. Ini masih asumsi ya tentang penggambaran kelanjutan ke depannya. Gini, selain informasi di atas, memang masih ada kelanjutan yang terjadi di akhir manga One Piece chapter 1119-nya, di mana guru Sewal Kyuri yang terkapar itu terpental mencium tanah Egghead karena hantaman pukulan dari sang robot kuno.
Jelas ya, belum diketahui apakah Valkyrie sendiri bisa menggunakan kekuatan regenerasi seperti para Gorosei kebanyakan. Karena sebelumnya tarnya itu hancur sebelah nakama. Bahkan penelak memperlihatkan bagaimana Luffy sendiri itu terlihat berbinar-binar matanya kagum dengan seorang robot kuno sendiri ya. Dia bahkan berteriak, "Wah, itukah sang robot?" Ya, itu sang robot benar adanya. Robot kuno itu si Emmet ini juga memandangi Luffy dengan seksama di sana dan tiba-tiba dia teringat dengan Joy Boy, teman-teman. Kita sih yakin ya sobat, dahulu 200-an tahun lalu saat robot kuno mengamuk di Marijoa sendiri, Joy Boy mungkin menyuruh Emmet untuk melindungi pulau manusia ikan, Zuneza untuk melindungi Wano Kuni. Tujuannya adalah menjaga rakyatnya dan agar Ancient Weapon itu tidak jatuh di tangan 20 negara pendiri semuanya. Itulah kenapa mereka ditugaskan untuk hal itu dan sang robot selalu berdiri di atas hak-hak rakyat para manusia ikan di bawah laut sana. Itulah kenapa di akhir kemarin dia berkata, "Maafkan aku Joy Boy." Menarik kan? Karena kemungkinan robot itu berada pada untuk melindungi Poseidon, sementara Zuneza untuk melindungi Pluton. Panel kemudian akan langsung berpindah ke area Marijoa sendiri. Di sana tepatnya Im Sama setelah dia bermain-main dengan kupu-kupunya itu di sebuah ruangan itu sendiri, dia itu terlihat menatap seseorang. Siapa yang akan menjadi targetnya? Apakah itu karena pesan siaran Vegapunk yang menjelaskan tentang orang-orang penyandang nama Dine? Pasalnya itu menarik memang, mereka para penyandang nama D selalu saja membuat kegaduhan dan di zamannya ada yang benar-benar luar biasa besar, itu adalah di masa itu Rockdy, Sebek dan juga Goldie Rogers. Bahkan Roger dan para kelompok kapal yang sudah menuju Laughtale dan mengerti kebenaran pemerintahan dunia selama ini loh. Setelah itu bisa saja kita diperlihatkan adegan di belakang Labu Pesana nih, karena sebelumnya pertarungan pengguna pedang kita itu sudah terjadi di antara Roronoa Zoro versus Gorosei Nazjuro. Duel itu dilanjutkan kembali dan kita melihat meskipun hanya beberapa momen terjadi ya kemarin itu, chapter mendatang sepertinya kelanjutan pertarungan di antara mereka akan terjadi lebih badas lagi. Sebelumnya Zoro sendiri bisa mendesak Nazjuro dengan menarik, Jinbe sendiri juga membantunya dan tak menyia-nyiakan momen itu. Mereka hanya meladeni Nazjuro dengan sebisanya agar kapal Thousand Sunny kelompok mereka itu berlayar menuju Elbaf. Nah, sementara itu di sisi lain nih, melihat kekacauan itu benar-benar tiada habisnya, kelompok kapal raksasa Elbaf sudah akan berlayar. Ditambah Valkyrie tergeletak di sana ya. Bisa aja bahwa Gorosei Jupiter dengan buah iblisnya itu, dia ini bertransformasi lagi dan masuk ke bawah tanah nih. Dia menyerang kapal Elbaf itu dan juga menyedotnya. Nah, itu bisa saja terjadi. Adegan mungkin bisa saja seperti movie Dune kala itu ya, dimana pasir gurun yang besar menyerap mangsanya. Namun tentu Luffy tak akan tinggal diam. Dia pasti akan melakukan sejumlah cara untuk menggagalkan Jupiter itu. Bisa saja Luffy mengikat Gorosei Jupiter tersebut dan memutar-mutarkannya lalu melemparkan hal itu sejauh mungkin seperti yang digunakan pada Gorosei Markus mas kan. Karena ingat ya nakama, salah satu kemampuan nikah imajinasi tanpa batas itu bisa melakukan sesuatu yang mustahil seperti itu. Jadi bukan tidak mungkin dia akan melakukan kepada Jupiter. Lalu apa lagi? Apakah ada adegan yang bakalan menarik untuk disaksikan sekaligus kekonyolan Luffy sendiri? Well, potensi itu jelas ada ya pada sang robot kuno itu sendiri dan juga Luffy. Bisa aja robot kuno itu malah bergerak itu mendekati Luffy dan dia mengatakan sebuah permintaan maaf kepada Joy Boy. Tentu Luffy dan yang lainnya bakal menjadi heboh dan tak percaya. Woi, robot kuno ini berbicara loh. Apa kalian mendengarkan semuanya? Ya itu wajar aja sih, namanya juga Luffy kan. Pasti bakal ada kekonyolan di sana. Dia sendiri mungkin belum menyadari apa itu Joy Boy bagi dirinya, meskipun sedari tadi kata Joy Boy terus saja diulang-ulang kan. Nah, yang menarik saat setelah itu tiba-tiba para Gorosei itu terbangun karena Valkyrie juga telah sadar dari pingsannya sementara waktu tadi ya. Dia bahkan mengkonfirmasikannya kepada para Gorosei lain agar segera menyerang robot kuno itu mati-matian. Ada prediksi pula bahwa York juga mengatakan jika sang robot kuno itu yang terbangun ini sama saja dia mengaktifkan kembali Hyacinth Denden Mushi tersebut. Dia juga mengatakan bahwa satu-satunya cara agar bisa melenyapkan Denden Mushi dan siaran itu tak terus muncul adalah menghancurkannya. Nah, menghancurkan Denden Mushi sama aja dengan menyerang habis-habisan sang robot hingga benar-benar tumbang kan. Apakah itu mampu dilakukan? Who knows. Tetapi menarik untuk mereka coba. Namun perlawanan dari Gorosei kepada sang robot harusnya akan ada bantuan dari Luffy sementara waktu ya. Dari sini yang dijelaskan di Liquor Pirates Fox itu bahwa akan ada adegan di mana Im Sama itu masuk ke sebuah ruangan dan berjalan di sana teman-teman. Dia tiba-tiba sudah berada di hadapan pentagram itu.
apa yang akan dilakukannya dan benarkah itu terjadi. Nah, jika prediksi ini beneran nyata pada akhirnya, itu bakal menarik di ending chapternya Nakama soal Im Sama dan juga pentagram. Apakah jangan-jangan dia sengaja akan menambah kekuatan para Gorosei sendiri yang melalui media pentagram itu? Karena tahu sendiri ya sob, bahwa pertama kali para Gorosei datang ke Egghead itu setelah dipanggil oleh Gorosei Saturnus, itu muncul di bawah sana pentagram besar itu kan. Di sana para yokai itu muncul dan menjadi sebuah keriuhan yang terjadi di bulu Egghead sendiri. Namun sekarang setelah pertarungan panjang berlangsung, para Gorosei itu mendapati masalah. Mereka bahkan bisa dibilang terpojok sekarang ini. Kebanyakan semua itu karena bajak laut Mugiwara. Nah, mungkin gak sih jika Im Sama sedang ingin menambahkan kekuatan kepada para bala tentaranya itu, Im Sama akan melakukan sesuatu dan kekuatan Gorosei kembali lagi bahkan lebih menggila. Di dunia baru sekarang, kekacauan telah terjadi di mana-mana ya. Mereka mempertanyakan eksistensi pemerintahan dunia sendiri setelah pesan siaran langsung dari Vega Bang itu. Nah, dengan ini sepertinya memang tidak ada cara lain ya bagi mereka untuk melakukan sesuatu dan habis-habisan nih sebelum mereka bisa berhasil kabur ke pulau Elbaf itu. Karena jika mereka bisa sampai ke sana, ancaman yang akan dihadapi itu bakalan lebih besar nih. Bisa-bisa aja beberapa bajak laut hebat tuh malah membantu Luffy sementara waktu kan. Kelompok Yonko Akagami, kelompok Yonko Big Mom dan Jenderal Katakuri serta para raksasa terkait hal tersebut. Well, itu mungkin aja terjadi teman-teman, dan itulah sebabnya Im Sama itu akan melakukan sesuatu kalau untuk meledakkan dengan Uranus nih. Nah, itu mungkin bisa aja terjadi. Well, itu mungkin aja terjadi dan itulah sebabnya Im Sama akan melakukan sesuatu. Kalau untuk meledakkan Uranus sih kita agak skeptis ya untuk yang satu itu. Di panel-panel akhirnya sepertinya juga tertuliskan sebuah pesan yang akan merujuk kepada bajak laut rambut merah sendiri. Apa yang akan mereka lakukan di Elbaf sekarang? Apakah dia akan segera berlayar dan meninggalkan Elbaf sementara waktu ini, atau dia menuju Egghead untuk memberikan bantuan dan juga kejutan plot twist di akhir ceritanya? Who knows? Semuanya masih mungkin terjadi Nakama. Sepakat semuanya? So, jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.